Ya halo guys, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Setelah servis printer akhirnya tangan kita menjadi buluk dan ini nggak bisa dibersihin guys ya. Oh, pakai thinner pun nggak, tapi lah pakai alkohol bisa ya. Oke, kali ini user kita, oh bisa guys kalau pakai alkohol, oh nggak iso guys, alkohol pada. Kali ini user kita adalah Xiaomi Redmi 6A. Ini keluhannya kata si user, di cas semalaman itu cuma mentok sampai 35% ya, nggak bisa nambah lagi. Kemudian kalau di cas itu putus nyambung. Tuh. Goyang sedikit jos. Goyang sedikit langsung putus. Nah, nyambung. Ya intinya kurang lebih seperti itulah. Oke. Jadi kalau di cas itu kadang malah berkurang, kadang nggak mau nambah. Di cas semalaman pun dia nggak mau penuh ya. Cuma mentoknya di 30%, 35% sekitar itulah. Dan ini tadi udah kita coba tes pakai cas tembakan kita itu bisa normal. Jadi ini udah dapat dipastikan yang bermasalah itu adalah konektornya ya. Jadi kita tinggal ganti konektornya, insya Allah semuanya down. Jadi kenapa dia cuma mentok di 35%? Karena semakin besar persenan baterainya, intinya semakin banyak isi baterainya itu semakin besar pula yang diperlukan untuk mengisi daya tersebut ya. Jadi kalau casnya putus nyambung itu kemungkinan kaki-kaki konektornya itu kayak nyambung setengah enggak. Jadi otomatis untuk daya listrik yang masuk ke HP ini pun juga kurang dari 5 volt biasanya. Jadi kalau HP sudah terisi 30%-an itu udah susah untuk nambah persentase lagi. Ini sering terjadi ya di HP Xiaomi ya, hampir semua HP Xiaomi yang khususnya pakai konektor USB cas 2.0. Jadi yang bukan Type-C. Kalau Type-C sekarang udah jarang sih. Ya memang ada, udah pernah dapat juga, tapi kalau yang Type-C itu tuh yang bermasalah biasanya bukan di konektornya, tapi masalahnya ada di kabel casnya guys ya, yang kalah kabel casnya. Tapi kalau yang ini yang model cas kayak gini, yang USB 2.0 kayak gini, Xiaomi Redmi 6A itu biasanya yang bermasalah memang konektornya guys. Oke, ini konektor yang perlu diganti ya. Kita lepas dulu semuanya. Ini dimatikan dulu, untuk cari aman ya. Kita matikan. Setelah itu kita lepas. Guys. Ini kalau nggak mau ribet silahkan diganti buat bawahnya ini atau papan casnya ini ya, silahkan diganti. Tapi kalau yang gantian itu biasanya untuk telepon udah kurang jelas itu, mic teleponnya itu kurang jelas. Jadi kalau saran saya lebih baik diganti konektornya aja, nggak usah sama papan casnya juga. Anak bangun ra mlebu to? Anak bangun ra mlebu. Sapa ninggal ka? Oke, kita eksekusi, kita perdekat ya. Siapa tahu tampak jelas. Jadi kita bisa sharing sama-sama di sini. Settingan blower masih sama 365 derajat dengan angin 3,5 ya. Blowernya merek GRV P858D. Blower murahan. Mungkin kalau blower yang agak mahal itu
temperaturnya cukup di 300 derajat terus panas banget ya. Ini jepitnya di sini supaya ini nggak melengkung guys. Jadi kalau yang dijepit dari sini sama sini itu biasanya daerah sini melengkung. Karena kan kena blower panas dia. Nyelai ya anu nih. Asapnya guys. Ada lemnya ya. Sapa kenal sapa kowe? Sapa iki, Bang? Kok kenal, tapi lek kowe kenal wong wis ndak udah gumun. Ya nyatu ya jenenge kan nyampe. Kowe sudah kita lepas ya, kita tinggal ganti konektornya. Ini bisa diganti konektor yang universal guys, yang punya ini. Biasanya yang kita pakai yang punya Andromax C1 ya. Sebentar, nanti konektornya. Oh iki loh. Nah, yang udah kayak gini guys. Walaupun agak beda tapi ini sama. Kaki 5, bukan pedagang. Tapi memang jalur casnya itu kakinya 5 ya. Nah, seperti biasa supaya lebih awet aja. Ini opsional ya. Setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda. Ini trik yang kita gunakan. Aduh, panas ini, ngaget-ngageti. Setiap teknisi memiliki trik yang berbeda-beda. Ini trik yang kita gunakan supaya lebih awet dari yang biasanya. Ini kita kasih tambalan. Solder udah ganti guys. Besok kita mungkin akan unboxing solder baru ya. Masih dalam perjalanan. Solder besok kita review guys. Soldernya kita nyoba solder yang stasiun. Solder stasiun guys. Oke. Ini untuk wignya ini yang murah, jadi agak susah mungkin. Kalau sambungannya kita kasih timah kayak gini aman guys, nggak mudah pecah. Soalnya biasanya yang sering rusak itu di daerah sambungan bawahnya itu ya. Sekarang udah kita kasih timah, sekarang kita tinggal pasang ke sini guys. Pasang dan selesai bayaran. Kita kasih flux daerah atau atomnya ya, kita kasih flux supaya nggak meleleh guys waktu kita panasin pakai blower. Untuk pasangnya pun masih sama, kita masih pakai suhu yang sama 365 derajat, anginnya 3,5. Kita goyang-goyang supaya kakinya kena ya. Oke, kena ke mesin. Tunggu sampai agak keringan. Nah, ini udah kering. Kita bisa lepas ini ya guys. Pelan-pelan aja. Tuh. Soalnya rawan bengkong guys ini guys. Nek bengkong mesakne user ya. Nah.
Ini hasil yang kita pasang. Ini sebenarnya tanpa ditambahi timah pun udah aman, tapi supaya lebih mantap lagi ini bisa ditambah timah daerah sininya guys. Ini ya, sini tambah timah sama yang pinggir sini. Jadi ini yang hambatan untuk ngisi dayanya yang ini pinggir sini, ini sama yang ini. Oke, kita tambah sedikit aja ya. Oke, sudah selesai, kita tinggal pasang ke HP-nya guys. Tuh, ngeder. Oke, kameranya ngeder, jadi harus dipateni dhisik baru dilanjutin lagi. Kita lap pakai tisu guys. Bukan cuma si Joni ya yang perlu dilap pakai tisu. Jie yang setelah servis yang harus dilap pakai tisu ya, ini juga terpenting guys. Oke, sangat baik sekali, impresif. Kita pasang tanpa dibawa dulu ya, kita pasang dulu, lalu kita coba guys, masih putus nyambung nggak? Getar ada logumi, kita tunggu bottingnya sampai selesai, kemudian kita cas. Jauh di mata. Oke, sekarang kita lakukan pengecasan. Masuk ya, ini tadi masuknya agak lama memang karena dia baru selesai botting, kemudian masih loading gitu. Kita lepas, kita coba sekali lagi. Ini bahkan masih mengisi ya, masih sangat lemot nih HP-nya. Sudah ada bunyi, baru di sini ada keterangan mengisi. Hijau tandanya ya. Ada tanda hijaunya. Kalau kita goyang-goyang apakah masih putus nyambung? Masih mengisi tanpa putus ya. Jadi ini insya Allah udah aman, udah normal. Kalau kita lepas baru dia putus, kalau kita cas baru dia nyambung. Tuh, udah ngisi. Oke, jadi itu masalahnya ya. Jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye. Thank you.